Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara, ketahuilah, barang selain daripada Allah Ta'ala itu semuanya tiada. Artinya apa? Fana. Lalu kemudian kayak apa supaya kita ini fana? Sudah dijelaskan di konten-konten telah lalu banyak sekali. Kita ulang-ulang. Pertama, kita harus ketahui dulu apa arti fana. Fana itu lenyap, hilang, hancur, rusak, berlindung, binasa, lebur. Banyak istilahnya. Banyak. Makanya kita harus belajar bagaimana cara memfanakan diri. Jika sudah fana, pasti bako. Karena untuk menjadi fana itu, kalau sudah jadi fana itu, difanakan diri oleh Allah, pasti kekal, pasti bako. Kalau mau langsung ke bako nggak akan bisa, nggak mungkin bisa, harus fana dulu, terus fanakan. Baru nanti hasilnya bako sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Nah, makanya segala sesuatu itu akan hancur kecuali wujud Allah, wajah Allah. Maka hati-hatilah, latih-latihlah. Ini juga termasuk jalan suluk. Suluk itu apa? Perjalanan. Berjalan melalui apa? Mujahadah, ya. Lalu kenapa harus melalui mujahadah? Karena ulama kita sepakat, ulama-ulama tasawuf sepakat, ya. Barang siapa yang tidak melalui mujahadah, maka dia tidak akan sampai di muka syafa, musyahadah, apalagi fana. Tidak mungkin, kecuali mungkin yang ditarik paksa kepada Allah. Itu pun ma'rifat awam, tidak langsung 24 jam sadar, diangkat arif bilan, tidak langsung. Maka harus melewati mujahadah dengan berkhulwat, dengan uzlah, menyendiri, menyepi, semedi, bertapa, melatih apa yang tidak disukai dengan nafsunya. Makanya macam-macam, disuruh puasa, melek malam, zikir, dan sebagainya. Macam-macam cara-caranya. Ada yang disuruh khulwat 1 jam, 2 jam, 3 jam, disuruh zikir 5.000, 10.000, 70.000. Nah, itu tidak disukai oleh sanubari kita yang kotor. Baru nanti kalau dikehendaki Allah, ya, itu jangan pernah lagi merasa balik lagi kepada rasa Adam. Jadi begitu itu. Jadi ulama Ahlussunnah tasawuf itu mengatakan harus berikhtiar, harus ikhtiar dengan ikhtiarnya Allah, dengan berserah. Sebisa mungkin dihilangkan juga sifat-sifat buruk yang kita lakukan, lalu digantikan, diisi dengan sifat-sifat baik, sifat-sifat mahmudah, terpuji, ya. Maka banyak juga faktor juga. Salah satu faktor yang kita itu tidak bisa sadar 24 jam, karena sanubari kita ini kotor, penuh dengan nafsu. Di sini sanubari ini, 2 jari di bawah susuk kiri ini adalah tempatnya nafsu, bisikan setan. Ya mungkin kita tahu, dipahamkan Allah, ilmu kaji diri, ilmu nur Allah, nur Muhammad, semua. Tapi kita tidak senantiasa, tidak didudukkan di situ. Karena apa? Sanubari kita kotor. Salawat kita kurang, zikir kita kurang, mujahadah kita kurang. Adapun juga orang yang berzikir, ya, merasa berzikir. Orang bersolawat juga merasa bersolawat, arahnya tidak tahu kemana, macam-macam. Makanya kenapa wali Allah itu sangat sedikit, cuma 124.000, Nabi 124.000, sahabat 124.000, meninggal sahabat terus 124.000 sampai sekarang. Ketika wali mau meninggal ada badalnya, ada penggantinya, terus 124.000 terus sampai kiamat. Namun ketika mau kiamat semakin berkurang, habis para wali, baru hancur dunia. Maka yang paling sempurna itu sebelum akhir zaman itu, tajalli itu, ya. Makanya terutuslah utusan-utusan Allah itu. Hakikatnya ya Allah Ta'ala sendiri. Untuk apa? Pokoknya baginda Nabi itu diutus untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Lantas bagaimana kita membedakan mana nafsu, mana bukan? Nah, coba diperhatikan. Jangan sampai kita ini
tidak mengetahui kita ini ternyata sholat dengan nafsu. Oh, apa ada mas? Ada yang sholat dengan nafsu. Begini, bila keinginan kita ini kita tidak sadar, kita lepas daripada kesadaran Nur Muhammad, itu adalah nafsu. Meskipun kita zikir Allah, 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 la ilaha illallah, meskipun sholat, itu nafsu namanya. Keinginan kita, rasa kita itu adalah nafsu. Kita tidak duduk di kesadaran Nur Muhammad. Tidak usah beda-bedakan Allah Muhammad, satu wujudnya. Enggak. Kalau kita tidak duduk di kesadaran Nur Muhammad, itu nafsu. Kita bertakbir Allahu Akbar, sadar kita mengangkat tangan ini batal itu. Ini di dalam ilmu ma'rifat begitu, batal. Apalagi mau sampai salam. Karena apa? Jasad kita ini berkehendak dengan kehendaknya nafsu. Keinginan kita, rasanya kita si nafs, jiwa. Nah, merasa si jiwa kita ini yang berbuat itu nafsu. Itulah jiwa yang maujud, itulah diri kita itu. Lalu bagaimana caranya untuk tidak pakai nafsu? Maksudnya bagaimana? Nah, ruh berkehendak dengan kehendak Allah. Makanya kemarin kita bilang, bukankah hakikat manusia itu adalah ruh? Terjadi daripada rohani, terjadi daripada Nur Muhammad. Nah, jelas kudra, iroda, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu sifat Muhammad, Nur Muhammad. Siapa hayat, kenyataan zat. Siapa ilmu, kenyataan sifat. Siapa iroda, kenyataan asma. Siapa kudra, kenyataan af'al. Lalu siapa zat, sifat, asma, af'al? Itu Allah. Allah itu bukan alif, lam awal, lam akhir, ha. Bukan, lain. Kenapa bertuan huruf syirik? Allah itu zat, sifat, asma, af'al, bukan huruf alif, lam, ha, bukan. Lalu siapa zat, sifat, asma, af'al itu? Itu nur Tuhan. Siapa nur Tuhan? Rahasia diri Tuhan. Itulah kenapa Tuhan itu tidak punya nama, kemudian dinamakan nurnya itu Allah, padahal tadinya Tuhan tidak punya nama. Karena apa? Dia nyata kepada nurnya itu sendiri yang berupa zat, sifat, asma, af'al, namanya Allah. Zat, sifat, asma, af'al itu nyata pada kudro, iroda, ilmu, hayat. Tidak melihatkah? Nyata. Itu kalau tidak pandangan Muhammad ke situ, nafsu namanya. Tiada lain itu. Ketika mau takbir, ruku, jangan kita takbir kita yang ruku, jangan merasa kita ruku. Itu pandangan keliru. Nah, kalau tidak mau pusing-pusing itu dulu, bertubuhkan ruh dulu. Yang penting kita tahu tangan yang bergerak itu karena ruh, adanya hidup. Di situ saja dulu. Musyadahkan aja. Lalu kita yakinkan, ya, ruh ini, nyawa ini hidup karena Allah. Nah, lalu kita tidak perlu jauh-jauh karena sudah bertajalli. Tiada yang lain, ruh tidak lain daripada aku. Itu kalau orang tidak punya nyawa tuh mati, tidak punya napas ya mati. Nah, Sami Allahu liman hamidah. Jangan kita merasa kita yang iktidal, nafsu namanya. Nah, makanya biasanya kalam-kalam makrifat itu biasa ada orang-orang tasawuf itu yang mabuk bahasa-bahasa syatohat, melantur yang tidak bisa dipahami orang-orang yang belum sampai pemahamannya di situ. Misal, orang haram sholat bagi orang yang sudah duduk di makrifat. Tidak boleh sholat, haram. Tidak boleh berdoa, tidak boleh lagi berzikir. Maksudnya bukan berarti kita tidak sholat, mendirikan sholat, tidak berdoa, tidak berzikir, beramal, bukan. Tapi jangan merasa duduknya kita itu, jangan merasa kita yang sholat, kita yang beribadah, begitu maksudnya. Kalau kita merasa diri kita yang sholat dan sebagainya beramal, tidak sah. Maka intinya kalau orang-orang yang sudah betul-betul diperjalankan, sampai tidak sampai, itu ada untungnya, saudara. Yang penting sudah didudukkan saja, dibukakan saja kepahaman dalam ilmu ma'rifat, sudah syukur setengah mati. Sudah syukur minta ampun.
Kita mau jadi wali, mau jadi billah, kejar-kejar makom itu hijab. Berserah total saja. Ikhtiar secara total, musyahadahkan terus saja. Kholwat. Jangan macam-macam. Jangan berpikir kemana-mana. Lakukan, praktekkan, mesrakan, rasakan, resapi, nikmat. Diresapi. Tidak perlu akal ini mencari-cari terus. Sudah jelas, syariat tidak berubah. Amalan tetap kerjakan. Semuanya tetap kerjakan, syariat tetap dikerjakan. Yang penting duduknya dirasa. Itu aja. Mau dimusyahadakan ini loh. Bagaimana Allah Ta'ala bisa buka musyahadah ini, penyaksian ini. Semoga mujahadah kita mungkin kurang dan sebagainya. Yang penting kalau tidak paham jangan mendustakan. Karena ini ilmu hak. Jangan mendustakan. Ilmu hak. Yang paham ataupun ada perbeda pendapat itu maklumi, ndak bisa satu dunia itu ikut pendapatmu, ndak bisa. Sehebat-sehebatnya kita, kamu dirimu merasa mau menyatukan semua umat ikut pendapatmu, tidak akan bisa. No. Kamu bukan al-haq satu-satunya di muka bumi. Kita bukan al-haq satu-satunya. Allah Ta'ala itu adalah totalitas segala sesuatu. Syukur-syukur didudukkan di majelis-majelis ma'rifat, meskipun dengar-dengar di mana. Syukur mengaji sama-sama tuan guru, paham tidak paham, dapat futuhat nantinya, futuhat asroriyah, futuhat asirriyah, dibukakan sedikit-sedikit sirnya, asroriyahnya. Syukur diterima semua. Itu sudah hadiah besar sekali, Pak, Bu. Istiqomah saja terus. Tidak perlu aneh-aneh. Kubanting nanti meja ini. Bercanda. Tidak perlu harus paham. Tidak perlu harus dipaksakan saya harus hafal ini dan sebagainya. Dan ketika ada konten-konten kita, judulnya ini, tidak perlu kita tuh paham semuanya, tidak perlu. Yang penting tahu itu. Istinja tahu sedikit-sedikit lah, sholatnya, tata cara sholatnya, peluatnya tahu, zikirnya tahu, duduknya tahu, itu aja. Tidak perlu semua konten yang 100 video itu lebih antum hafal, atau antum harus mengerti, tidak. Iya, kalau bukan nafsu enak, kalau nafsumu tidak usah nih aneh. Mohon maaf ya, ini prank. Jangan sampai kita yang merasa mengejar, kita yang merasa mencari, kita yang merasa berjalan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Kamu kayak yang jalan, kita kayak mencari. Itu yang kadang kita sadar. Hilang rasa-rasa itu. Hilang rasa-rasa manusia, hilang rasa-rasa ada, rasa-rasa makhluk. Yang ada hanya Allah. Tujuannya itu begitu. Ilahi anta maksudi. Hanya engkau tujuanku, engkau siapa? Zat. Jadi semua saudara-saudaraku mohon maaf. Mudah-mudahan didudukkan dan dirahmati Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.